Setelah segala macam pembelaan yang ia lakukan kepada klan Bani Ubaidillah, ternyata tetap tidak bisa membendung nalar sihat sebagian besar warga NU yang mulai sadar bahwa pengakuan golongan Habib sebagai zuriyah Nabi hanyalah sebuah klaim yang mustahil bisa dibuktikan kebenarannya. Kini Pak Miftahul Akhyar pun mulai memainkan psikologi umat Islam khususnya warga Nahdliyin dengan mencatut nama besar pendiri NU dan para ulama lainnya yang tujuannya adalah agar tercipta ketakutan di dalam otak manusia, sebab para ulama besar zaman dahulu tidak ada satupun yang mempermasalahkan nasab kaum Habib sebagai zuriyah Rasulullah. Sudahlah, urusan nasab biar itu tidak penting bagi kita, biar berjalan. Yang penting mulai para muassis Mbah Hasyim, Syekhana Khalil, Nawawi, tidak ada masalah waktu itu. Sekarang ini pun kenapa kita masalahkan? Pendiri NU Mbah Hasyim dan para ulama tidak mempermasalahkan nasab kaum Habib. Jelas karena pada masa beliau hidup masih minim literasi atau data yang bisa dikaji untuk menguji keabsahan nasab klan Bani Ubaidillah. Manuskrip kitab As-Sajarah Mubarakah yang menulis putra Said Ahmad bin Isa hanya ada 3, menggunakan jumlah ismiyah dan tidak terdapat nama Ubaidillah leluhur kaum Habib di dalamnya. Pada masa Mbah Hasyim, manuskrip tersebut belum terpublikasi ke dunia luar dan masih tersembunyi di dalam perpustakaan Turki, dan baru pada tahun 1991-lah manuskrip tersebut terjemah oleh tangan manusia. Sebagai seorang kiai yang setiap hari membaca kitab kuning untuk mengajari santrinya, tentu Pak Miftahul Akhyar lebih paham makna dibalik jumlah ismiyah dalam susunan kalimat bahasa Arab daripada kita yang hanyalah orang-orang bodoh seperti yang dikatakan oleh Ketum PBNU Al-Mukarram Bapak Yahya. Tapi meskipun kita adalah orang-orang goblok yang oleh Ketum PBNU hanya disuruh ikut saja, namun setidaknya kita masih cukup cerdas untuk membaca semuanya. Seperti yang sedang dilakukan oleh Pak Miftahul Akhyar mencatut ulama-ulama besar demi membela nasab palsu klan Bani Ubaidillah. Sesungguhnya itu dia lakukan untuk memainkan psikologi umat Islam bangsa Indonesia. Narasi tersebut sengaja dilontarkan agar psikologi manusia terguncang sehingga akan tercipta ketakutan di dalam otak manusia ketika menolak pengakuan golongan Habib sebagai zuriyah Rasulillah. Sebab para ulama pendahulu mereka yang terkenal alim alamah memang tidak ada satupun yang mempermasalahkannya.